Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izinkan kami untuk mempresentasikan bisnis plan kami mengenai produk yang kami buat, yaitu bola-bola pisang. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Ananda Dira Sasti. Yang kedua ada Mutiara Aulia. Yang ketiga ada Dika Faustina, dan yang terakhir ada Maria Mufamaharan. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mulai presentasinya. Pengertian BMC. Bisnis Model Canvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang bisnis perusahaan. Perencanaan tersebut harus didasarkan oleh beberapa hal, seperti infrastruktur, keuangan, pelanggan, nilai perusahaan, dan produk. BMC ini sendiri pada awalnya diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. BMC ini akan lebih mudah dalam membantu memvisualisasikan ide atau konsep bisnis yang sedang dijalankan. Hal ini banyak digunakan karena kemudahannya dalam proses pembuatannya yang lebih ringkas dan mudah untuk dimengerti. BMC ini berfungsi untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis, dan memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Next. Berikut produk atau flyer dari bola-bola pisang. Kita ini terdiri dari berbagai macam rasa. Yang pertama itu ada original, yang dimana satu pack itu berisikan 4 bola-bola pisang dengan harga 5.000. Yang kedua itu ada coklat keju matcha dengan harga 7.000. Dan yang terakhir ada selai buah itu dengan harga 7.000. Kita juga menyediakan banyak promo menarik yang dimana membeli 2 porsi gratis 1 porsi khusus 10 pembeli pertama di hari Jumat. Dalam materi BMC ini terdapat 9 fundamental yang akan kami jelaskan dengan hubungannya dengan bisnis kami. Yang pertama ada key partners, yang kedua ada key activities, yang ketiga ada key resources, yang keempat ada value proposition, yang kelima ada customer relationship, yang keenam ada channels. Next. Yang ketujuh ada customer segments, yang kedelapan ada cost structure, dan yang terakhir ada revenue stream. Di sini kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama ada key partners. Sebuah perusahaan tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan atau bisnis partner dari pihak luar atau pihak lain. Dalam hal ini bisa pemasok, bahan utama, atau juga pelanggan. Pada bagian ini, kami diminta untuk membuat perencanaan bagaimana sebuah relasi tersebut akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Dalam kata lain, key partners ini nantinya akan berisi siapa saja pihak yang bisa diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Di sini kita ada beberapa key partners. Yang pertama ada supplier pisang. Dalam membuat bola-bola pisang, pastinya yang harus kita pikirkan yang paling utama adalah gimana kita bisa dapat harga pisang yang lebih murah dibanding dengan pasar di pasar gitu. Nah, di sini kita menggunakan supplier pisang untuk bisa mengepres harga dari pisang-pisang yang ada di pasaran. Selanjutnya ada pemilik warung. Kita juga bisa menitip produk kita ke warung-warung terdekat di rumah kita. Yang nantinya pemilik warung akan menghitung berapa banyak bola-bola pisang yang terjual di setiap harinya dan memberi kita uang sesuai dengan penjualan hari itu. Dan yang terakhir ada pemilik kantin sekolah. Nah,
Yang mana kita tahu kan bola-bola pisang ini banyak digemari sama anak-anak. Nah, di kantin ini kita bisa nitipin sama penjaga kantinnya untuk menjual bola-bola pisang kita. Next. Yang kedua ada key activities. Dalam sebuah perusahaan agar bisa tetap mengembangkan bisnisnya, maka diperlukan sebuah aktivitas yang akan mendukung produk atau jasa yang ditawarkan tersebut agar bisa tetap bertahan. Untuk itu, kita perlu memikirkan usaha atau kegiatan apa yang bisa dilakukan agar menghasilkan produk atau jasa yang baik. Aktivitas ini juga harus fokus untuk menentukan proporsi nilai, menjaga hubungan dengan pelanggan, menjangkau segmen pelanggan, dan bisa menghasilkan pendapatan. Dalam bisnis kami, yaitu bola-bola pisang, key partners kami ada beberapa poin. Yang pertama itu menjual produk bola-bola pisang. Artinya, kami ini melakukan proses bisnis mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran produk yang kami jual itu sendiri. Yang kedua, mempertahankan branding sebagai produk yang murah dan mengenyangkan. Produk kami merupakan produk camilan dengan porsi yang cukup mengenyangkan, di mana harganya juga tergolong murah, yaitu mulai dari 5.000 sampai 7.000-nya per pieces. Kemudian yang ketiga, mudah ditemukan. Kami berusaha mencari tempat usaha yang memiliki lokasi strategis dan mudah ditemukan. Selain itu, kami menjalin hubungan dengan beberapa pihak untuk memasarkan produk kami agar lebih mudah dijangkau konsumen. Yang terakhir, kami membeli pisang dari produsen. Tentunya dalam bisnis ini, pisang adalah salah satu bahan yang paling penting. Kita membeli bahan baku pembuatan yang kami butuhkan, yaitu pisang kepok dari produsen yang dapat dipercaya. Selain itu, kami juga membeli bahan baku yang lain seperti coklat, selai buah, tepung terigu, tepung panir, dan minyak di pasar swalayan. Next. Yang ketiga ada key resources. Ini merupakan sumber daya utama yang digunakan untuk membantu agar model bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Model bisnis ini juga menjadi salah satu kunci agar bisa mewujudkan value proposition melalui kegiatan yang akan dijalankan. Sumber daya ini bisa dalam bentuk seperti karyawan, keuangan, intelektual, atau merek, IP, dan hak cipta, hingga fisik seperti gedung, inventaris, dan peralatan. Kami mengambil sumber daya utama kami dari kebun pisang dan pasar swalayan. Kebun pisang kami mengambil bahan baku pisang kepok, dan di pasar swalayan kami mengambil bahan baku lainnya seperti tepung terigu dan bahan lainnya. Next. Yang keempat ada value proposition. Bagian ini merupakan inti dari penerapan BNC tersebut. Jadi ketika membuat bisnis model kanvas, bagian ini adalah komponen utama, karena tujuannya untuk menentukan bagaimana keberlangsungan bisnis kami ke depannya. Pada bagian ini, kami diminta untuk memberikan solusi pada masalah yang dihadapi oleh konsumen. Proposisi nilai ini harus bisa kami berikan atau terapkan secara unik dan berbeda dengan para pesaing. Jika kami menawarkan produk yang sudah ada di pasaran, maka penting untuk bisa menghadirkan atau memberikan sesuatu yang baru pada produk tersebut. Nilai tersebut akan mencakup jasa atau produk dan bagaimana perusahaan kami ingin dilihat oleh calon pembeli. Dalam bisnis kami, yaitu bola-bola pisang, kita memiliki dua value proposition. Yang pertama adalah bola-bola pisang merupakan camilan yang sehat dan aman. Sehat dan aman ini adalah untuk berbagai kalangan umur, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Karena camilan ini terbuat dari bahan baku pisang, maka camilan kami kaya akan vitamin dan manfaat bagi tubuh. Yang kedua, bola-bola pisang merupakan inovasi terbaru dari produk sejenis. Kita seringkali melihat berbagai camilan olahan pisang, mulai dari keripik hingga kue. Namun untuk bola-bola coklat masih jarang ditemui. Produk ini merupakan inovasi dari produk sejenisnya seperti pisang coklat dan bola-bola ubi yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang baru dan unik. Next.
Customer relationship. Dalam bagian ini adalah bagaimana kamu menjalankan hubungan yang baik dengan pelanggan, tujuannya agar pelanggan tidak berpindah pada bisnis lain yang serupa. Kita mengadakan banyak promo atau diskon pada hari Jumat, khususnya beli 2 porsi gratis 1 porsi. Next. Ya, selanjutnya ada channel. Setiap bisnis atau perusahaan pasti membutuhkan media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa pada customer. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan sebagai media konversi penjualan untuk produk atau jasa kami pada pelanggan. Pemilihan media atau channel tersebut juga harus disesuaikan dengan segmen pelanggan. Channel ini nantinya juga berfungsi untuk membantu pelanggan membeli produk atau jasa sehingga menawarkan dukungan setelah pembelian. Di sini kami ada beberapa channel untuk produk bola-bola pisang kami. Yang pertama ada menggunakan e-commerce. E-commerce adalah salah satu wadah dalam mengembangkan bisnis bola-bola pisang. E-commerce digunakan untuk memudahkan para pembisnis dalam memasarkan produknya. Ada contoh beberapa e-commerce yang bisa digunakan dalam pemasaran produk bola-bola pisang kami. Yang pertama ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dengan menggunakan salah satu aplikasi ini, seorang wirausahawan bisa menaruh produknya dalam bentuk frozen food yang nantinya akan dikirim melalui kurir dengan estimasi waktu yang sudah tersedia di dalam platform tersebut. Yang kedua ada media sosial. Saat ini banyak pembisnis atau wirausahawan yang memasarkan produknya lewat media sosial. Salah satu cara saat ini yang sedang booming atau happening di kalangan para pembisnis adalah dengan menggunakan jasa endorsement kepada artis dan selebgram. Kita sebagai pemula juga bisa melakukan ini dengan cara kita meminta tolong teman-teman kita untuk mempromosikan produk kita ke media sosialnya, terutama di Instagram atau di TikTok. Terus yang ketiga ada outlet. Selain e-commerce dan media sosial, kita juga bisa memasarkan produk kita dengan membuka outlet untuk menjual bola-bola pisang. Kita bisa menyewa outlet atau ruko untuk tempat bisnis. Kita tidak perlu menyewa ruko yang besar, tapi bisa mencoba dengan ruko yang kecil dulu. Kemudian jika pangsa pasar atau pembeli sudah tahu keberadaan produk kita dan banyak pembeli yang tertarik untuk membelinya, maka kita bisa menyewa outlet yang lebih besar sesuai dengan budget yang kita miliki. Yang keempat, warung. Kita juga bisa mempromosikan bola-bola pisang ini dengan cara menitipkan produk kita ke warung terdekat yang ada di kawasan rumah kita. Dan yang terakhir ada di kantin sekolah. Yang kita tahu bola-bola pisang ini bisa dinikmati di banyak kalangan, terutama pasti di anak-anak. Maka dari itu kita juga bisa menitipkan produk ini ke ibu kantin. Next. Customer segment. Ketika kita mulai menjalankan bisnis, maka hal yang penting adalah menentukan bisnis tersebut akan menyasar pelanggan dengan segmen apa. Dalam kata lain, segmen pelanggan ini merupakan jenis orang-orang yang menjadi target pasar. Untuk menentukan segmentasi tersebut bisa didasarkan atas jenis kelamin, area geografis, usia, minat, perilaku, dan lainnya. Kami menargetkan anak-anak sebagai sasaran pasar utama karena produk kami merupakan cemilan berbahan dasar buah dan coklat yang pastinya disukai anak-anak. Lalu, kami menargetkan pecinta makanan manis karena orang-orang yang menyukai makanan manis tentu akan menyukai produk kami karena didasarkan bahan baku yang digunakan makanan manis. Kemudian kami menargetkan warga sekitar outlet karena lebih mudah dan cepat membeli. Dan kami menargetkan pecinta buah pisang. Bagi orang yang menyukai buah pisang akan memesan dan menyukai produk kami karena adanya buah pisang di makanan tersebut. Next.
Yang ke-8 itu ada cost structure. Ketika menjalankan sebuah usaha, perusahaan perlu untuk mengeluarkan biaya guna menjalankan bisnis tersebut dan mendapatkan keuntungan. Cost structure ini nantinya akan meliputi biaya yang harus kamu keluarkan ketika bisnis berjalan. Misalnya biaya untuk sewa tempat, listrik, internet, dan lain-lain. Di sini ada bahan baku pembuatan bola-bola pisang. Yang pertama itu ada buah pisang, yang kedua itu ada tepung terigu dan tepung panir, yang ketiga ada minyak goreng, yang keempat air, yang kelima garam dan gula, dan yang terakhir coklat dan selai buah. Di sini ada proses pengolahan produknya, itu yang pertama kupas pisang, kemudian kukus. Yang kedua itu setelah pisang matang, haluskan menggunakan garpu atau sendok. Yang ketiga, tambahkan 10 sendok makan tepung terigu, sejumput garam, dan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk hingga bercampur rata. Yang keempat itu, diamkan bola-bola pisang di kulkas sampai tepung panirnya menyatu. Yang terakhir itu ada panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian goreng hingga bola-bola pisang kuning keemasan, lalu tiriskan. Di sini ada biaya marketing. Biaya marketing dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel harian. Di sini biaya tetapnya itu kita membeli deep fryer, boot makanan, dan capitan makanan yang jumlahnya itu 815.000. Di sini ada biaya variabel harian. Kita bahan-bahannya itu ada pisang, kita membutuhkan 2 sisir, itu di harga 28.000, coklat dan selai buah 500 gram, di harga 60.000, tepung terigu 4 kilo di harga 36.000, tepung panir 3 kilo di harga 48.000, minyak goreng 2 liter di harga 37.000, gas kita bisa menggunakan 2 hari. Jadi perharinya kita kenakan 10.000. Terus ada gula 11.500 kita gunakan 1 kilo, garam 6.000 kita gunakan 1 kilo, itu bisa buat sebulan. Yang terakhir itu ada kemasan atau packaging, itu totalnya 81.200. Jadi total harian kita belanja itu ada 317.700. Sini ada biaya kemasan dan packaging. Yang pertama, mika plastik 100 pack itu ada 13.200. Yang kedua itu isi staples ada 2.000. Yang ketiga itu plastik vakum isi 50-30 dengan harga 36.000. Alat vakum itu 100.000. Dan yang terakhir ada stiker logo bola-bola pisang di harga 30.000. Yang terakhir itu ada revenue stream. Sebuah bisnis juga harus menentukan bagaimana kamu bisa mendapatkan keuntungan dari key activities yang sudah dibuat berdasarkan value proposition. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.